Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, baru-baru saja kita sudah nge-review 2 SoC atau chipset atau prosesor baru dari MediaTek, yaitu Dimensity 1080 dan Dimensity 7200. Nah, sekarang kita mau bahas lagi mesinnya smartphone atau si SoC atau chipset atau prosesor yang baru untuk kelas yang juga di kelas menengah dan menengah atas. Tapi ini bukan MediaTek. Ya, yang kali kita akan bahas adalah SoC yang tidak kalah menarik dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 782G. Seperti apa spesifikasinya dan seperti apa performa yang ditawarkannya? Apakah ini benar-benar bisa jadi penerus 778G yang fenomenal itu? Yuk, kita cek aja langsung pembahasannya kali ini. Ya, kalau dilihat dari namanya, 782G ini harusnya jadi SoC yang unik ya. Yang satu ini diumumkan di akhir tahun 2022 dan ini cukup berbeda dari SoC Qualcomm lain yang hadir di tahun tersebut. Kenapa? Karena namanya ya. Qualcomm udah mulai pakai skema penamaan 8 Gen 1, 7 Gen 1, dan ya kurang lebih kayak gitu ya, 4 Gen 1 gitu ya. Tapi yang satu ini masih pakai skema penamaan yang lama, 782G. Ya, skema lama nih ya. Jadi emang unik karena emang beda aja gitu. Kayaknya nggak konsisten aja ya. Tapi sebetulnya konsistensi ini ya mungkin karena dia penerus yang lama. Kita lihat nanti ya. Nah, sekarang ini kita mau bahas aja langsung 782G itu seperti apa. Tapi ini bukan 782G ya. Kalau ini adalah smartphone yang pakai 778G yang udah cukup terkenal dong. Yang satu ini tahu dong kalian ini apa ya. Oke, kita langsung mulai aja bahas si 782G ini. Untuk CPU dia pakai Kryo 670, tentunya dengan konfigurasi octa-core atau 8 core. Di sini ada satu Kryo 670 Prime di 2,7 GHz. Lalu ada 3 core yang pakai Kryo 670 Gold jalan di 2,2 GHz. Yang 4 ini adalah core yang performance semua ya. Lalu ada 4 Kryo 670 Silver, ini adalah core yang irit atau efficient core di 1,9 GHz. Sebagai catatan, Kryo 670 Prime dan Gold yang tadi itu basisnya adalah Cortex A78, sementara 670 Silver itu basisnya adalah Cortex A55. Ya, ini emang bukan CPU dengan arsitektur yang baru ya, seperti yang ARM V9 itu. Bukan, tapi terbukti bahwa SoC dengan CPU berbasis Cortex A78 ini masih sangat mumpuni bahkan sampai sekarang. Masih jauh sekali dari yang namanya ketinggalan zaman. Apalagi konfigurasinya unik, 1 plus 3 plus 4. Performa CPU di SoC ini harusnya akan terbilang tinggi untuk kelas menengah atau menengah atas. Oh ya, kalau kalian ingat, Kryo 670 ini sebetulnya ada CPU yang sebelumnya udah digunakan juga di SoC Snapdragon 778G, salah satu SoC paling kencang di kelas menengah-menengah atas ya. Bedanya di 782G ini clock untuk core prime-nya ditingkatkan dari 2,4 sekarang jadi 2,7 GHz. Sementara untuk yang silvernya ya, yang core efisiennya itu ya, naik dari 1,8 jadi 1,9 GHz. Oke, kita lanjut ke GPU-nya. Dia pakai Adreno 642L. Ini emang GPU yang sama dengan yang ada di Snapdragon 778G dan 778G+. Tapi Qualcomm menjanjikan peningkatan performa sampai 10% lebih kencang di SoC yang baru ini untuk sisi GPU-nya. Menarik ya, mengingat GPU-nya si 778G itu udah salah satu yang paling kencang di kelas menengah atau menengah atas ya. Untuk fabrikasi dia pakai 6 nanometer, tepatnya TSMC N6. Memang ini belum pakai fabrikasi yang kelihatan modern seperti 5 atau 4 nanometer, tapi harusnya masih cukup modern untuk saat ini. Untuk RAM dia mendukung sampai dengan LPDDR5 6400, kapasitas sampai dengan 16 GB. Untuk display dia mendukung on-device display Full HD Plus sampai dengan 144 Hz. Bukan berarti HP-nya pasti pakai 144 Hz, tapi bisa nyampe segitu. Lalu ada juga dukungan untuk HDR10 dan HDR10 Plus. Color depth-nya bisa sampai dengan 10 bit atau yang 1,07 miliar warna itu ya. Lalu AI engine-nya itu berbasis DSP Hexagon 770 dan ada Qualcomm Sensing Hub-nya di situ ya. Untuk image signal processor atau bagian SoC yang ngurusin gambar dan video, dia pakai Spectra 570L triple 14 bit ISP. Ada triple ISP di sini. Performanya sampai dengan 2 gigapiksel per second. Ini sudah support kamera hingga 200 megapiksel. Tentunya karena pada saat launching sudah ada yang 200 megapiksel ya. Untuk video recording itu support hingga resolusi 4K lengkap dengan HDR-nya.
Untuk modem dia pakai Snapdragon X53, ini udah support 5G standalone, non-standalone sub 6mm wave, global 5G multisim udah disupport di sini. Downlinknya itu sampai dengan 3,7 Gbps, uplinknya itu sampai dengan 1,6 Gbps. Untuk konektivitas dia pakai Fast Connect 6700, udah support Wi-Fi 6 dan ini udah 2x2 MIMO ya. Bluetoothnya bisa sampai dengan versi 5.2. Untuk fitur-fitur ada Quick Charge 4 Plus. Nah, ini sebagian fitur dari Snapdragon Elite Gaming juga udah ada di sini. Ya, kalau dilihat dari spesifikasinya, si 782G ini jelas-jelas dihadirkan sebagai penerus dari Snapdragon 778G ya. Peningkatannya terbilang cukup tinggi untuk CPU dan GPU-nya. Terlihat kalau kita dari spesifikasinya ini udah kelihatan lumayan ya. Tapi apakah ini benar-benar bisa terlihat peningkatannya di performa yang real? Coba kita lihat dulu dari benchmarknya. Oh ya, untuk testbed kita menggunakan smartphone dengan Snapdragon 782G yang RAM-nya 12 GB. Oke, kita lihat dulu Antutu 9012. Kita lihat di sini skornya sampai 579 ribuan. Ini yang menarik ya, karena di sini 782G bahkan bisa mengungguli skor dari Snapdragon 860. Ini membuatnya bersaing dengan SoC kelas atas atau paling nggak yang mantan-mantan premium sekitar 3-4 tahun yang lalu. Skor ini meningkat sekitar 9,5% dibandingkan Snapdragon 778G. Kalau untuk SoC jajaran kelas menengah, skor ini di atas skor yang bisa didapatkan oleh Dimensity 920 dan 1080. Tapi skornya masih di bawah Dimensity 7200. Ya, tapi ingat ya, ini Antutu, bukan skor dari performa realnya. Ini benchmark sintetis. Lanjut ke Geekbench 5. Ingat Geekbench 5, bukan Geekbench 6 yang kita pakai ya. Nah, di benchmark CPU ini khususnya untuk single core, skor yang didapatkan ini terbilang tinggi. Ada di kisaran yang sama dengan SoC kelas atas dari MediaTek sekitar 2-3 tahun yang lalu, seperti Dimensity 1200, dan lagi-lagi dia berada di atas Snapdragon 860. Skor ini juga berada di atas 778G ya, sekitar 12% lebih tinggi. Untuk Geekbench 5 multicore-nya ada di 2959. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa Snapdragon 782G ini bersaing dengan Dimensity 1200 dan Dimensity 1300, bahkan bisa mendekati skor dari Snapdragon 870. Tapi ini masih ada di kisaran yang sama sih dengan 778G sebelumnya. Kemungkinan besar untuk beban kerja multicore, clock di Core Kryo 670 Prime di SoC baru ini tidak bisa dipertahankan terus di 2,7 GHz ya. Jadi skor yang didapatkan itu jadi mirip-mirip aja dengan 778G. Menariknya karena konfigurasi yang 1+3+4, skor ini jadi terbilang tinggi untuk kelas menengah atas karena SoC lain termasuk Dimensity 1080 dan Dimensity 7200 itu hanya menggunakan konfigurasi 2+6 saja ya. Oke, kita lihat lagi untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ya. Grafiksnya itu ada skornya di 6095. Nah, untuk yang satu ini 782G memang terlihat menawarkan performa di atas 778G. Memang ada di kisaran 10% naiknya ya, sesuai dengan klaimnya Qualcomm. Kalau di antara SoC kelas menengah atas ini terbilang tinggi, hanya tertinggal dari Dimensity 7200 saja. Kemudian GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen, dia dapat 65 FPS. Lagi-lagi di sini terlihat hal yang sama dengan 3D Mark, terlihat peningkatan performa dari 778G, tapi emang belum nyusul Dimensity 7200. Walaupun demikian, ini terbilang menjanjikan karena 778G itu udah memiliki performa yang terbukti mumpuni, bahkan saat digunakan untuk menjalankan game berat seperti Genshin Impact. Oke, kalau gitu gimana kalau kita langsung coba aja Genshin Impact dengan smartphone testbed kita? Oh ya, kita langsung menggunakan fan grip ya untuk meningkatkan testbed kita supaya kita bisa memperlihatkan performa terbaik dari sebuah Snapdragon 782G. Kan yang kita mau lihat adalah performa Snapdragon-nya ya. Oke, pertama kita coba di lowest 60 FPS dulu. Frame rate-nya bisa didapatkan konsisten di atas 50 frame per second. Bahkan cenderung banyak di kisaran 56 frame per second ke atas. Cukup stabil di kisaran segitu. Frame drop memang ada, tapi umumnya tidak turun terlalu jauh dari 50 FPS. Dan jarang sampai di bawah 45 frame per second. Saat ada battle, frame rate sedikit turun ke kisaran 46 sampai 58 FPS. Terlebih kalau battle-nya cukup panjang ya. Ini masih relatif tinggi dan game itu berjalan relatif lancar nih. Sampai dengan pengujian 30 menit frame rate seperti ini masih terus bisa dipertahankan. Jadi rata-rata frame rate yang kami dapatkan itu ada di kisaran 57 FPS. Mantep bener ya.
Menarik ya, rata-rata ini ada di atas yang bisa didapatkan oleh Dimensity 7200 di tes kami beberapa waktu yang lalu. Jadi, memang Snapdragon 782G ini lebih optimal rasanya ya. Jadi game seperti Genshin Impact nih bisa ditelan bulat-bulat gitu ya. Lancar bener nih. Tapi gimana kalau Haios 60? Oke, kita tes Haios 60 ya. Karena 778G yang lama aja udah mumpuni. Bagaimana dengan 782G ini? Frame rate yang kita dapatkan di kisaran 38 sampai 48 fps. Ini tinggi loh untuk kelas menengah atas. Saat ada battle, frame rate-nya turun ke 33 sampai 40 frame per second. Frame drop sekali-sekali ada, tapi masih nggak terasa mengganggu. Jarang sekali nyentuh di bawah 30 fps selama setengah jam pengujian kami. Rata-rata frame rate yang kami dapatkan itu ada di kisaran 43 fps. Ini lebih tinggi dari rata-rata yang didapatkan Snapdragon 778G dan Dimensity 7200. Ya, jadi dari pengujian singkat ini terlihat kalau Qualcomm sukses meningkatkan lagi performa SoC kelas menengah atas mereka ya di 782G ini. Ini menarik ya karena secara umum smartphone dengan 778G udah terbilang bisa memuaskan penggunanya. Bukan cuma dari sisi performa tapi fiturnya juga mantap. Nah, 782G ini menawarkan set fitur yang sama lengkapnya tapi performanya lebih tinggi. Jadi smartphone dengan SoC yang akan hadir di pasaran tuh harusnya punya potensi jadi smartphone yang sangat menarik kalau pakai 782G. Nah kalau bicara soal harga, ya harusnya mirip-mirip dengan 778G ya. Jadi kita bisa memperkirakan mungkin dia akan ada di kisaran mungkin 45 juta sampai dengan bahkan mungkin 7 juta kalau speknya bener-bener full feature ya. Ya 7, mungkin kalau ada yang nekat bisa juga karena emang SoC-nya mumpuni banget ini. Kita lihat aja kira-kira nanti smartphone yang hadir dengan 782G ini harganya mau berapa nih naroknya nih ya. Soalnya mantep bener di kelas menengah. Oh ya, kira-kira apa ya yang bakal hadir dengan 782G ini? Yang jelas bukan ini 778G. Ya oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai chipset Snapdragon 782G kali ini. Saya Didi Irfan, jaga Tribu TV.